Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terbaru Bapak Ibu terkait dengan seleksi P3K yang sudah terlaksana pada tahun 2023 yang lalu. Ternyata tidak semulus apa yang diharapkan. Terdapat juga orang-orang tertentu untuk meraih impian menjadi seorang aparatur sipil negara. Dalam meraih impiannya itu berbagai cara supaya bisa ditempuh. Ternyata hal ini terbongkar Bapak Ibu ya, hingga disampaikan bahwa DPR sebut ada oknum kepala daerah palak calon ASN 50 juta. Ada bukti. Ini pernyataan dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bapak Ibu ya, yaitu langsung dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bapak Junimar Girsang. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang menjadi pengalaman berharga kepada seluruh Bapak Ibu honorer, demikian dengan para fresh graduate untuk meraih impian menjadi seorang aparatur sipil negara. Yang mana hal ini sedang ditelusuri dan diselidiki, ya, oknum-oknum tertentu nantinya bila ketemu maka ini adalah satu hal yang melanggar hukum. Tentunya hak kelulusannya akan dibatalkan. Nah, terkait dengan informasi ini, mari kita simak kejelasan informasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Juni Magirsang, terkait dengan kasus ini. Langsung saja pada informasinya, Bapak Ibu. Satu informasi yang dimuat oleh CNN Indonesia terkait dengan kasus pengadaan calon aparatur sipil negara di tahun 2023, tahun yang lalu. Jakarta, CNN Indonesia. Komisi 2 DPR RI mengklaim ada oknum kepala daerah yang memalak calon aparatur sipil negara atau calon ASN hingga 50 juta. Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Junimar Girsang, menyebut para kepala daerah bertingkah bak raja lokal yang berkuasa di wilayahnya masing-masing. Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan para oknum tersebut dengan tersenyum memalak para calon ASN dengan dalih seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT. Nah, ternyata SKTT yang telah dilaksanakan Bapak Ibu terdapat kasus yang sudah tercium kepada pemerintah pusat, demikian dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan kasus seperti yang disampaikan bahwa ada yang membayar 50 juta. Oleh karena tentunya itu diminta oleh para oknum-oknum tertentu. Di sini disampaikan kasihan Pak, bukan ribuan lagi Pak, juta orang itu honorer di daerah. Tapi karena SKTT tidak lolos, dahsyat sekali Pak. SKTT ini 50 juta ini Pak minimal. Ini luar biasa. Berapa ribu orang ya yang sudah menyerahkan hal seperti ini. Saya bisa buktikan, saya punya rekaman telepon-telepon di antara kepala bagian, kabak, kepala dinas atau kadis, kepada honorer, guru-guru, ungkap Junimat dalam rapat kerja dengan Kementerian 4RB di DPR RI di Jakarta Pusat pada hari ini Rabu 13 Maret 2024. Ternyata SKTT yang sudah diselenggarakan pada tahun yang lalu itu menuai hal yang negatif. Miris gak Pak, di PUPR honorer tidak punya latar belakang guru, tapi lolos menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K guru. Sekarang sudah ngajar Pak, bagaimana kualitas dia mengajar Pak, sambungnya. Itu juga sangat-sangat jauh dari apa yang diharapkan. Masa dari PUPR bisa menjadi guru. Junimar mendesak Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk melakukan audit. Ia ingin audit ini dilaksanakan agar tak muncul honorar siluman yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Ini cukup luar biasa, bayaran 50 juta bisa mencapai tujuannya, ya. Meski begitu, ia tak menutup mata bahwa ada masalah anggaran untuk mengaudit proses pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tersebut. Kalau ini tidak diaudit, Pak, akan muncul tenaga honorer siluman yang diangkat menjadi P3K. Kasihan honorer sesungguhnya. Tidak pernah honorer masuk nama ke kementerian atau badan kepegawaian negara atau BKN. Diangkat P3K. Yang honorer sesungguhnya mati pelan-pelan. Wanti-wanti Pak Juni Magersang selaku Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, menegaskan iba dan prihatin jika ada calon aparatur sipil negara yang masih harus membayar 50 juta, seperti laporan DPR. Anas mengatakan pihaknya sudah membuat aturan sedemikian rupa, meski ujungnya ada oknum yang tetap berusaha bermain. Anas mengatakan mesti ada langkah bersama yang ditempuh Kementerian Pan-RB, kemudian BKN hingga Komisi 2 DPR RI untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Tapi saya sudah berbisik dengan Kepala BKN, jika memang yang Bapak laporkan itu betul, nomor induk pegawai atau NIP-nya bisa kita tarik. Sungguh pun mereka sekarang sudah diterima. Jika memang yang Bapak sampaikan tadi benar, sehingga dengan demikian ini jadi efek jerak, tegas Anas selaku Menteri Pan-RB. Soal SKTT ini kami sudah rapatkan. Kami tidak adakan rekomendasi jika tidak terkait kemampuan teknis. Misalnya, guru renang. Guru renang itu perlu SKTT renang. Jangan sampai guru renang nggak bisa renang. Begitu juga guru pelatih silat, ya. Jangan sampai nilainya bagus, tapi nggak bisa silat. Penjaga tahanan, kami contohkan. Jangan sampai nilai bagus, tapi nggak bisa silat. Berarti nggak bisa jaga keamanan, tambahnya soal SKTT. Itulah pentingnya SKTT tersebut. Tapi ternyata di luar harapan itu terjadi hal yang tidak diinginkan. Itulah informasi terbaru Bapak Ibu terkait dengan kejanggalan SKTT yang telah dilaksanakan pada pengangkatan honor menjadi ASN P3K di tahun 2023 yang lalu. Memang penting SKTT, tetapi jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan. Seperti informasi mengatakan bahwa banyak honorer yang membayar sampai 50 juta untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Dengan demikian, semoga saja ya ini tidak benar, tetapi kalau benar, ya tentunya para honorernya, demikian dengan pelaku pungutan 50 juta, tentunya akan kena dampak, ya, atau akan diberi sanksi tegas sebagaimana hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.